Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, izin saya Mutia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan dari penelitian yang saya lakukan terkait mini riset tentang ojek online dari ujian akhir semester pada mata kuliah Industrialisasi dan Transformasi Masyarakat Digital. Yang pertama adalah saya akan merujuk pada metode penelitiannya. Metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan teknik kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Lalu pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik wawancara mendalam in-depth interview secara semi terstruktur, di mana saya memposisikan diri sebagai seseorang yang fleksibel dalam bertanyanya, tidak secara resmi dan baku, tapi mendengarkan bagaimana mereka menceritakan keseharian mereka dalam mencari pundi-pundi uang. Lalu untuk memastikan keabsahan datanya sendiri, saya lakukan analitis menggunakan model interaktif yang didukung dengan teknik triangulasi sumber. Dari sumbernya sendiri itu saya membandingkan dari web, Grab atau Gojek, lalu aplikasi secara langsung, bagaimana ada tawaran-tawaran dari kebijakan-kebijakan BPJS, ketenaga kerjaan, dan untuk pajak nominal yang mungkin ada plus dan minusnya tersendiri. Lalu merujuk pada pembahasan yang pertama itu saya mengangkat bagaimana algoritma platform membentuk pola kerja dalam pengambilan keputusan pengemudi ojek online. Di sini saya mewawancarai 6 orang pengemudi yang memang pengemudi tersebut adalah sekelompok orang yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya. Jadi jawaban mereka adalah secara general menjelaskan bahwa algoritma secara sistematis itu membatasi bahwa mereka merampas ruang independensi pengemudinya. Jadi bagi mereka menjalankan tugasnya, tetapi diatur sepenuhnya oleh algoritma platform. Mengapa demikian? Karena mereka bekerja dari pagi sampai malam untuk terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Tapi dalam sistemnya sendiri ada saat ini di mana dari kebijakan pemerintah pada bulan-bulan sebelumnya bahwa potongan maksimal dari pengemudi sendiri itu hanya 10%. Namun masyarakat saat ini lebih memilih pada GoRide hemat atau Grab hemat, yang dimana nominal yang diterima oleh pengemudi menjadi lebih kecil dan tidak ada keuntungan sepenuhnya dari perubahan tersebut. Lalu dari kebijakan tersebut pengemudi terpaksa tunduk karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, di sini saya menggunakan dua teori secara langsung. Pertama adalah teori platform kapitalisme Nick Srinek, yang menjelaskan bahwa platform digital beroperasi sebagai infrastruktur interaktif perusahaan platform ramping, menguasai algoritma tanpa memiliki sarana produksi fisik dan mengekstraksi keuntungan dari mitra. Jadi perusahaan tersendiri hanya mengontrol lewat aplikasi, tapi tidak mengontrolnya secara langsung. Mereka tidak mengerti keadaan di lapangan dan mereka tidak paham bahwa apa yang terjadi di lapangan itu tidak sepenuhnya memberi akses terhadap pengemudi. Lalu menggunakan teori yang kedua adalah teori di precariat standing. Lahirnya kelas sosial yang kehilangan keamanan kerja membangkitkan kondisi psikologis destruktif seperti kecemasan kronis, anxiety, dan keterasingan. Dari wawancara yang saya lakukan juga, para pengemudi itu menjelaskan bahwa mereka terasa kecemasan. Hari ini saya full nggak ya dapat pengemudinya, hari ini pendapatan saya dapat terpenuhi nggak ya untuk keluarga saya sendiri, seperti itu. Jadi ada kecemasan yang mereka tidak bisa lakukan sepenuhnya karena
keterbatasan pada waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan akses algoritma platform dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bagaimana relasi kuasa antara perusahaan platform dan pengemudi tercermin dalam sistem penilaian insentif dan sanksi digital. Dalam kita membicarakan bahwa aplikasi yang terbentuk dalam masyarakat seperti Grab, Gojek dan aplikasi lainnya, tapi saya di sini fokus pada Grab dan Gojek, itu terciptanya relasi kuasa yang sangat asimetris, di mana perusahaan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memberi jaminan sama sekali, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pendapatan, tidak ada jaminan perlindungan dan keamanan, tapi mereka memberikan promosi bahwa sistem kerja yang fleksibel, terus juga tidak ada tuntutannya sama sekali. Namun secara nyata bahwa mereka yang jarang ataupun terbatas dalam mengojek itu akan berpengaruh terhadap gacor atau tidaknya akun mereka. Dengan contohnya sendiri itu dari wawancara yang saya lakukan bahwa kalau saya tidak aktif atau tidak sering mendapatkan penumpang, hal itu pengaruh pada akun saya jadi sepi, akun saya jadi jarang dapat penumpang seperti itu, dan hal itu berdampak pada pendapatan yang mereka dapatkan. Mereka sepi, mereka tidak mendapatkan insentif yang mereka inginkan. Jadi hal itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, jadi keterbatasan. Lalu juga adanya satu kejadian atau kejadian yang memang sering pengemudi-pengemudi lain dapatkan adalah sanksi digital dengan penumpang ataupun akun yang manipulatif, di mana mereka memesan lewat online tapi alamat yang tidak sesuai, seseorang pun yang tidak benar, misalkan di lokasi A tapi orang tersebut tidak dikenal seperti itu. Hal itu merugikan pengemudi secara bensin, tenaga, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun dari aplikasi sendiri tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mereka harus melakukan laporan kepada aplikasi, menunggu berjam-jam, terus juga jika makanan mereka harus memberikan ke panti asuhan dengan foto di lokasi kejadian, dengan foto pengurus panti asuhannya secara langsung seperti itu. Hal itu menyita waktu dan merugikan pengemudinya sendiri. Lalu jika pengemudi menolak algoritma, akan menjatuhkan sanksi berupa penurunan prioritas yang membuat akun merasa sepi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa atas relasi kuasa aplikasi-aplikasi tersebut memberikan aturan yang secara tidak langsung terjadi dalam pengemudi itu sendiri, di mana kalau kamu jarang ngojek, kalau kamu sering nolak penumpang, sering nolak pesanan dan lain sebagainya, akun kamu akan sepi dan kamu akan jarang dapat pendapatan seperti itu. Jadi pikir bahwa ya sudahlah, terima saja, yang penting akun saya bisa gacor, akun saya bisa dipakai sepenuhnya seperti itu. Hal ini memberikan penjelasan bahwa relasi perusahaan berkuasa mengekstraksi nilai lebih surplus value, sementara seluruh beban operasional mulai dari bensin, perawatan kendaraan, perawatan keamanan, kesehatan, pendidikan anak dan lain sebagainya itu ditanggung sepenuhnya terhadap pundak pengemudi. Baru ada novelty yang saya lakukan adalah peneliti-peneliti sebelumnya hanya condong terhadap bagaimana para pengemudi susah dalam mencari penumpang, hanya berfokus pada bagaimana kendala-kendalanya. Tapi yang saya penelitian di sini adalah bahwa membongkar wujud mandor digital
yaitu melalui aplikasi platform online di tengah ekosistem transportasi daring di Jakarta yang terus bertambah, seperti adanya Uber. Disimpulkan bahwa aplikasi online, aplikator, algoritma platform itu sangat-sangat merugikan para pengemudi, di mana mereka memberikan kebebasan dalam mengerjakan proyek, dalam mengerjakan pekerjaan mencari penumpang, pekerjaan pengantaran dan lain sebagainya, namun tidak adanya jaminan, tidak adanya kepastian dalam pendapatan yang mereka kecil, sedangkan jarak tempuh yang harus dicapai itu jauh, seperti itu. Demikian presentasi dari materi yang saya angkat, yaitu tentang algoritma platform terhadap ojek online, khususnya Grab dan Gojek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.